رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel ini melanjutkan kajian kami atau pembahasan kami dari sebuah buku yang berjudul Bertanya Kepada Allah yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Dan hari ini kita sudah sampai kepada membicarakan dan mendiskusikan bab yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila dan persoalan bangsa. Prof, kita sudah sampai kepada bab yang ketiga daripada buku ini, ya. Judulnya Demokrasi Pancasila dan Persoalan Bangsa. Ada sedikit pertanyaan di awal ini, Prof, yaitu orang mengatakan atau bagian luar sana mengatakan bahwa Indonesia katanya merupakan negara demokrasi terbesar dan terbaik ketiga, Prof. Apakah sebenarnya demokrasi itu dan seperti apa demokrasi di negeri kita hari ini? Baik, terima kasih Ustaz Wakisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan demokrasi atau pembicaraan tentang demokrasi di Indonesia ini saya menengok masih seperti mencari-cari bentuk. Tetapi kalau kita rujuk kepada dasar negara Republik Indonesia, sebenarnya demokrasi Indonesia itu sudah dibuat formatnya seperti apa, yaitu seperti yang tertuang dalam sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu demokrasi. Makanya sering disebut itu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang segala hal yang berkaitan dengan urusan rakyat itu dibicarakan, dibahas, diputuskan dalam perwakilan. Perwakilan. Jadi ya memang demokrasi itu kan kembalinya ke rakyat. Demos dan kratos. Ya. Jadi demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Jadi demokrasi itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, demokrasi itu yang menentukan nasib rakyat itu sendiri. Sementara pemerintah, kepala negara itu melaksanakan apa yang disepakati oleh rakyat. Jadi sebagai pengaturnya kan itu demokrasi. Makanya kalau kita perhatikan dari sejarah demokrasi itu kan ada dalam dua bentuk. Dulu di Aten itu ada demokrasi yang langsung kan. Jadi karena penduduknya sedikit, orang kota Aten itu membuat aturan-aturan untuk mereka sendiri. Baru disebut langsung. Tapi setelah manusia begitu banyak dan tidak mungkin langsung lagi untuk membuat aturan bersama melibatkan bersama, maka dibuat demokrasi dalam bentuk kedua, yaitu demokrasi perwakilan. Representatif demokrasi. Nah, kalau kita rujuk kepada sila keempat dari Pancasila itu, maka demokrasi yang kita anut di Indonesia ini adalah demokrasi perwakilan. Untuk hal-hal apa saja? Ya, untuk hal masalah kerakyatan. Karena demokrasi itu masalah rakyat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Segala hal yang berhubungan dengan rakyat
itu diputuskan dalam lembaga perwakilan, bukan diputuskan oleh orang seorang atau oleh orang-orang atau orang kelompok-kelompok tertentu saja. Dan yang paling substansial itu adalah persoalan rakyat yang paling penting itu kan persoalan kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan. Karena mereka pemimpinlah nanti yang akan menjalankan, memimpin, mengatur negara, itu menjalankan undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Makanya demokrasi yang paling mendasar itu pemimpin itu harus dipilih oleh orang-orang terpilih. Dalam istilah Al-Mawardi itu disebut dengan ahlul ikhtiar. Ahlul ikhtiar itu adalah saya mengistilahkan begini. Ahlul ikhtiar itu adalah orang-orang terpilih yang diberi amanah untuk melakukan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Ini orang-orangnya orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih tentu tidak sembarang orang. Ya, memenuhi kualifikasi tertentu. Dan dia melakukan pilihan-pilihan untuk menentukan kebijakan di suatu negara itu. Sama dengan kita melihat Pancasila itu kenapa kok begitu padat betul ya, dan sangat-sangat mendasar, karena disusun oleh orang-orang terpilih. Walaupun pada waktu itu mereka belum dipilih, tapi orang-orangnya orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan. Nah, makanya demokrasi kita dalam atau di sila keempat itu adalah demokrasi perwakilan. Nah, tapi sekarang sepertinya sudah demokrasi direct demokrasi. Jadi ini yang menjadi masalah yang seperti yang pernah saya katakan di dalam FGD empat pilar itu salah satu yang menurut saya perlu diinjak ulang. Melanjutkan pemilihan pemimpin itu melalui pemilihan langsung itu. Katanya Islam itu tidak mengenal istilah demokrasi itu, Prof. Yang ada itu musyawarah. Seperti apa narasi tentang ini? Jadi begini, ada kesamaan, ada perbedaan dengan demokrasi. Dalam demokrasi itu ada musyawarah. Makanya sama di situ. Jadi tetapi di sisi lain tidak semua musyawarah itu ternyata diwujudkan seperti dalam bentuk demokrasi sekarang. Jadi kalau demokrasi diartikan dengan musyawarah, maka itu adalah demokrasi. Ada dalam Islam, tidak ada dalam Islam. Maka kita katakan musyawarah itu adalah itu kalau kita lihat musyawarah itu katanya isyarat, saling mengingatkan, saling memberi isyarat. Nah, dasar musyawarah itu orang berkumpul mengemukakan pikiran-pikirannya, ide-idenya untuk kebaikan bersama, dan itu diadu. Jadi dalam demokrasi sebenarnya yang diadu itu bukan suara, tapi adalah pemikiran, tapi adalah ide-ide. Jadi, kalau suara itu arahnya kepada kekuatan, tapi demokrasi kekuatannya ada pada kecemerlangan ide, pada kualitas ide yang nah, makanya orang yang duduk di lembaga demokrasi atau lembaga perwakilan itu orang-orang yang memang tercerahkan secara akademik dan dia bisa menghargai ide orang. Lihat, orang yang duduk dalam lembaga perwakilan adalah orang-orang yang tidak ada istilah minoritas mayoritas di situ. Yang ada adalah kualitas pemikiran daripada seseorang anggota perwakilan untuk kebaikan bersama. Jadi dalam Islam itu ada demokrasi. Demokrasi dalam artian musyawarah, musyawarah tadi. Pak Prof, dulu pada tahun 74 itu terjadi fusi partai. Dari 10 menjadi 3. Nah, sekarang muncul lagi multi partai itu. Apakah penting kita banyak partai itu, Prof? Kita bicara dulu, apa yang dikatakan partai? Partai politik maksudnya? Partai politik itu adalah kumpulan orang yang seide. Yang seide, yang segagasan tentang negara, tentang masyarakat, tentang rakyat. Jadi partai politik itu sebenarnya kumpulan orang, kalau dia seide berarti di partai politik itu sebenarnya adalah kumpulan ide. Kumpulan pemikiran. Nah itu. Oleh sebab itu kalau itu banyak sedikit kan tergantung, semua orang punya hak. Tetapi kalau terlalu banyak partai
yang ke depan itu bukan ide lagi, tapi adalah kekuatan dalam kepentingan-kepentingan. Memang logika partai itu adalah logika politik, dan logika politik adalah logika kekuasaan. Logika kekuasaan adalah logika kepentingan. Jadi kalau terlalu banyak partai, itu bisa menimbulkan ngambang sekali. Jadi arahnya nanti partai itu menjadi sesuatu ladang pertempuran mencari kepentingan-kepentingan. Terlalu banyak partai, akibatnya saya melihat begini, gejala yang nampak. Partai pada umumnya lebih banyak bertumpu kepada kepentingan partai. Akibatnya masing-masing sibuk dengan memperjuangkan partai, lupa memperjuangkan negara. Dulu awal-awal reformasi ketika pemilihan presiden secara langsung, itu kan ada mengemuka wacana. Yang pertama, syarat seorang presiden itu diusulkan minimal pendidikannya S1. Ada satu partai menolak karena calonnya tidak S1. Yang kedua, syarat presiden itu harusnya sehat jasmani dan rohaninya. Satu partai menolak karena calonnya tidak sehat secara jasmani. Yang ketiga, calon itu adalah orang yang tidak sedang berurusan dengan polisi. Yang ada partai menolak karena calonnya berurusan dengan polisi. Akibatnya apa? Akibatnya yang dipertahankan dan dipikirkan di situ adalah kepentingan partai. Harusnya ketiga-tiga syarat itu benar. Syarat itu syarat ideal. Ya, pendidikan minimal S1 lah. Yang kedua, secara fisik kan harus sehat. Di samping apalagi secara mental. Kepentingan kesehatan yang paling utama seorang pemimpin itu kan apa? Matanya, telinganya, mulutnya. Ya kan? Dan itu kan alat yang indera yang sangat penting untuk itu. Kalau masalah mentalnya. Tapi itu ditolak. Nah, itu contohnya. Akibatnya terlalu banyak partai, akhirnya negara itu terpecah belah kepada banyak partai. Kalau kita lihat negara-negara maju, mana negara maju yang partainya banyak. Jadi saya melihat yang dibuat di zaman Orde Baru dulu, tidak semuanya harus yang ditinggalkan sekarang. 3 partai itu sudah cukup. Jadi karena tadi partai itu intinya adalah kumpulan orang-orang seide, orang-orang segagasan, orang-orang yang satu pandangan bagaimana baiknya negara ini menurut mereka. Jadi di partai itu kumpulan ide sebenarnya, kumpulan gagasan. Jadi oleh sebab itu partai bukan untuk cari duit. Partai justru untuk menjadi wadah, menyumbangkan pikiran dalam rangka pengabdiannya kepada negara. Itu. Pak Prof bertolak daripada multipartai. Seakan-akan rakyat yang digiring bagaimana supaya ikut partai dan memenangkan partai, Prof. Nah, apakah dari sini kita sudah demokrasi? Apakah kita memang betul-betul sudah merdeka dalam sistem pemerintahan kita? Jadi kalau kita lihat demokrasi itu memang itu demokrasi, tapi bukan demokrasi Pancasila. Ya, kalau di Barat memang one man one vote, one man vote. Itu bukan di kita. Demokrasi Pancasila itu kita memilih orang sebagai wakil, kemudian mereka yang menentukan kebijakan untuk negara ini. Ya, makanya kan mereka yang terpilih itu kan tidak langsung berbuat, mereka kembali juga ke belakang, bertanya kepada rakyat kembali. Jadi perwakilan itu, demokrasi perwakilan itu, rakyat betul-betul berkuasa di situ. Mentang-mentang Anda sudah jadi wakil, dia suka hati tidak. Dia pergi juga pulang kampung, ke tempat daerah-daerah pemilihannya, dapil-dapilnya, menyerap aspirasi, kemudian itu disampaikan. Nah, ingat, harusnya, idealnya, seorang wakil rakyat itu yang dibawakannya adalah aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Makanya ada orang mengatakan bagusnya DPR itu bukan DPR, tapi DPP, Dewan Perwakilan Partai. Karena ketika ada seorang anggota legislatif, dia melihat idenya bagusnya begini, tapi karena ketika berbeda dengan ketua partai, dia tidak jadikan. Akibatnya tidak kumpulan ide, menjadi kumpulan kepentingan. Nah, itu yang terjadi. Sekarang ini, Prof, ada istilah
di Dewan itu dana aspirasi gitu kan. Menurut Prof, apakah dana aspirasi itu betul-betul murni akan menjadi sumbangan, ya kan, sumbangan untuk masyarakat, atau juga itu merupakan kepentingan bagi mereka-mereka yang duduk dalam partai itu ya? Ya tentu kita, terutama saya, akan tidak tahu persis kemana dibawa dan untuk apa digunakan dana aspirasi itu. Tapi sebagian dari anggota DPR itu memang nampak dia menggunakan dana itu diberikan untuk bantuan-bantuan ke rakyat. Nah persoalannya sekarang adalah mereka memberikan bantuan untuk ke rakyat dari dana aspirasi itu untuk kepentingan rakyat atau sekaligus untuk juga kepentingan suara mereka juga. Tadi itu. Nah itu kalau dominan, terlalu dominan kepentingan politik, ya arahnya memang ke situ jadinya. Nah itu yang terjadi. Jadi apakah tidak misalnya dana-dana yang sudah masuk ke kas negara itu ya masuk ke APBN itu saja yang dibagi, tidak perlu menggunakan dana-dana aspirasi seperti itu, Prof, ya? Kalau idealnya memang begitu. Sebab kalau dana aspirasi dikembalikan kepada anggota-anggota DPR, itu akan dijadikan sebagai sebagai dana justru untuk semakin memperkuat posisi mereka di tengah-tengah komunitas masyarakat yang digunakan untuk kepentingan politik. Tapi sebenarnya kalau kalau idealnya seperti tadi, dana aspirasi itu cukup APBN aja. APBN saja yang silakan kepada pemerintah daerah, provinsi, ke wali kota segala macam, udah itu. Dan sudah ada musrenbanknya seperti itu. Sudah ada musrenbank. Kenapa ada lagi dana aspirasi untuk anggota DPR? Nah akibatnya tadi digunakan untuk itu. Jadi saya melihat bagaimana ya, sepertinya penggunaan dana aspirasi itu lebih banyak untuk kepentingan anggota DPR daripada kepentingan manfaatnya kepada masyarakat atau negara itu sendiri. Dan itu juga dari pusat itu Pak Prof, dari APBN sampai ke APBD 1 dan APBD 2 itu kayaknya memang seperti itu, memang dana aspirasinya. Ya karena yang digulirkan atas nama mereka gitu kan. Yang mengatur itu kan orang partai DPR. Itu masalahnya tadi. Wakil kita gitu ya Pak. Ada istilah orang kampung, semakin banyak partai semakin berpt-pt gitu ya. Iya. Jadi karena semakin banyak kepentingan. Jadi kalau dibulatkan partai seperti yang dulu, jadi 3 partai itu ideal dia. Kalau di negara paling maju itu kan tidak banyak partainya, seperti Amerika misalnya kan, ada konservatif, ada demokrat, gitu kan. Disitulah mereka bermain bagaimana menjadikan negaranya sebagai negara demokrasi. Tapi kita dari dulu 50 partai lebih, ciut jadi 10 jadi 3. Sekarang ini pasca reformasi balik lagi. Dan mungkin untuk pemilu nanti itu sudah lebih dari 10 ya Pak Prof. Jadi saya khawatirnya begini, negeri kita ini menjadi jalan di tempat, jalan tempat. Itu yang akibatnya kita jalan di tempat sementara orang jalan terus. Akhirnya ketinggalan terus. Kita hanya bersibuk untuk mengurus partai, lebih banyak mengurus partai ketimbang mengurus negara. Saya ini melihat seperti itu. Jadi sepertinya itu pujian orang. Apakah itu benar-benar kita sudah demokrasi atau memang itu pujian yang mematikan kita, Pak? Bagus, pertanyaan itu bagus. Jadi waktu SBY jadi presiden, kan ada pertemuan di Bali. Saya lupa apa nama pertemuan itu, tapi SBY diberikan semacam award oleh entah badan PBB itu hak mengatakan Indonesia negara demokrasi terpenting, yaitu terbaik. Pada saat yang bersamaan, Lee Kuan Yew berkata di Singapura, bagi kami orang Singapura, kesejahteraan rakyat lebih penting daripada demokrasi. Nah itu dia. Nah itu. Jadi mereka sepertinya ngejek gitu. Apa sih yang dapat demokrasi yang dianggap yang terbaik segala macam, rakyat seperti itu. Nah kami enggak, kami lebih penting kesejahteraan rakyat kami, rakyat menjadi sejahtera daripada penghargaan disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar. Jadi Anda dapat apa? Gitu ya. Jadi nggak tahu lah semuanya bermain politik ya. Dan tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dipolitisi orang. Dipuji-puji, padahal di balik itu. Dipuji di balik itu. Jadi kalau istilah orang kampung saya itu
kita tuh dinaikkan ke puncak pohon pepaya. Ya. Pohon pepaya itu kan semakin lama ujung kan semakin lemah. Ya. Ayo naik. Ya. Setelah sampai di atas digoyangnya pepaya patah. Ya, itu dia. Satu. Jadi kita perlu kedewasaan bernegara juga menyikapi itu. Ya. Jadi mungkin lebih baik kita dicaci maki ya, Prof. Ya. Daripada dipuji, ya. Tetapi pujian itu justru mematahkan dan meruntuhkan ya, Prof. Ya. Pujian itu bisa jadi racun jadi. Iya, jadi racun jadinya. Jadi Pak Prof, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Katanya ciri-ciri orang munafik ya ada 3 katanya. Iya. Pertama adalah apabila dia ngomong dusta aja isinya gitu. Apabila dia itu berjanji tak pernah ditepati. Dan apabila dia itu diberikan amanah, dia pasti khianat. Itu ada hadis yang populer itu dan sahih, Pak Prof. Ya. Pertanyaannya, munafikkah kita hari ini? Ya, jadi pertanyaan Ustadz Wakisman itu mengingatkan saya lupa 4 tahun lalu atau berapa, saya naik pesawat batik di Jakarta. Dulu di atas pesawat kan ada banyak majalah kan. Jadi waktu saya duduk ada majalah, saya buka majalah itu. Majalah itu rupanya ada beberapa lukisan, lukisan abstrak, foto-foto lukisan itu. Di bawahnya ada tulisan-tulisan. Tapi saya tengok di majalah lukisan itu di atas gambar-gambar lukisan itu, dibuatnya lukisan bangsa munafik. Rupanya lukisan itu dipamerkan di negara tetangga. Berlukisnya orang Indonesia. Saya termenung ketika menengok lukisan itu, lukisan bangsa munafik. Lukisan itu kan lukisan abstrak. Saya awam dalam dunia, tidak ngerti saya melukis. Saya tidak tahu goresan yang mana yang mengatakan dalam lukisan itu ada bangsa munafik. Nggak tahu saya. Saya pikir ya udahlah, saya tidak paham. Tapi yang jelas si pelukis ini mengatakan kita ini bangsa munafik. Apa iya? Termenung-menung saya di pesawat. Ketika mau mendarat di Cengkareng, apa pikiran saya? Kalau iyalah bangsa di masa munafik, tentu Jakarta ini menjadi ibu kota munafik. Saya waktu itu kan, lalu saya menerawang kemana-mana. Ingat saya, setahun atau 2 tahun sebelum itu, saya punya ponakan. Dia lemah, dia SMP, sekolah SMP, lemah sekali matematik, sangat lemah, dan dia memang seperti tidak jauh dari berbakat. Ketika ujian akhir, dia dapat nilai 92. Kami sekeluarga heran. Duh, kamu kok hebat sekali, nilai kamu setinggi ini. Pada bilang, ya iyalah om, kenapa? Saya dipanggil keluar. Pura-pura pergi ke WC, dikasih. Itu apa gunanya? Rupanya ada keinginan dari satu daerah tertentu itu, supaya tahun ini memang kelulusannya banyak. Padahal bohong-bohongan. Itu kan munafik. Kemudian, saya balik dari Jakarta. Ini menarik nih pertanyaan ini. Di kampus itu ada kewajiban mahasiswa dalam rangka integrasi ilmu di UIN. Mahasiswa perlu salah satu syarat untuk dia lulus mengikuti ujian akhir, dia harus menghafal beberapa ayat. Ada mahasiswa ke rumah minta dia menghafal ayat itu ujiannya. Saya tanya, umur kamu berapa? Jawabnya mengarahkan ke situ tadi. Prof, umur asli atau bukan? Tentu saja kaget. Anak ini lurus sekali. Lurus, Mbak. Kok ada umur asli? Memang ada umur palsu, ada katanya. Kalau yang aslinya 25, Prof. Tapi yang tidak asli 24. Lah kok bisa begitu? Dia bilang, saya dulu pernah mengikuti perlombaan gini. Karena saya mau dimasukkan ke kelompok anak-anak, umur saya sudah lebih. Kemudian diturunkan umur saya.
Gimana bisa kan ada KTP? Ya ini diubah. Ijazah kamu diubah juga. Semuanya diubah. Loh kok hebat sekali. Semua diubah. Jadi begitu Bro, diubah. Makanya saya katakan tadi, tapi umur saya yang sungguhnya adalah 24. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Rupanya panitia, bukan panitia, katakanlah pihak yang mengirim dia untuk mengikuti pertandingan itu butuh dia karena dia kualitasnya bagus ini. Itu kan kemunafikan lagi. Pak Prof, apabila kita kaitkan dengan kemunafikan dengan demokrasi itu seperti apa tuh Prof? Jadi demokrasi itu sebenarnya kan bagus kalau kita katakan tadi. Suatu pemikiran hakikatnya negeri ini adalah bukan milik pemerintah. Negeri ini adalah milik rakyat yang ada di negeri itu. Tetapi dengan demokrasi yang ada seperti sekarang, itu dipergunakan lah demokrasi ini untuk melakukan apa saja supaya dapat suara, maka diberilah janji-janji. Janji-janji. Kemudian asal dia dapat suara banyak, misalnya sudah menjadi rahasia umum lah, ada money politik segala macam itu, jadi janji-janji dibobokkanlah orang supaya dia ngasih suara. Tapi setelah itu tuh diingkari. Alasannya apa? Saya kan sudah bayar. Ada yang menarik di suatu daerah calon bupati. Waktu dia kampanye menjadi bupati, masyarakat, Pak, kami akan pilih Bapak. Tapi nanti tolong buatkan kami jembatan. Jembatan, karena ini sudah tahun kita 2010 ya. Kan sudah jauh sekali kita kemerdekaan kita. Kampung itu masih tidak disolir. Oh iya, saya berkat. Betul dia terpilih. Dan masyarakat situ hampir full memilih beliau. Ketika sudah jadi bupati, masyarakat tentu minta, Pak, Bapak berjanji dulu. Oh itu yang berjanji kan si Anu. Dia sebut namanya. Sekarang yang datang ini bupati. Oh begitulah. Mudah betul mah. Yang berjanji itu si Anu. Si Anu itu dia juga, dia sendiri. Dia sebut namanya. Yang datang ini sekarang adalah bupati. Tentu disesuaikan dengan kondisi. Langsung diingkari di depan. Mengurut dada. Mengurut dada. Jadi kemunafikan lagi. Seperti tadilah. Pancasila sila keempat mengatakan demokrasi kita itu adalah perwakilan. Sekarang yang kita buat apa? Yang kita buat adalah demokrasinya langsung. Yang terjadi uang yang bermain. Sementara sila itu masih ada. Yang dibuat seperti ini. Saya sambil jalan pagi, saya jumpa dengan tukang buat kray. Pelindung panas. Panas itu. Ini ukurannya berapa Pak? Saya tersinggung. Ini menurut Bapak ini ukuran asli itu bukan? Kok gitu Pak? Ukuran aslinya sekian, tapi namanya sekian. Jadi namanya ukurnya itu adalah 45, tapi aslinya kurang dari itu. Tapi namanya itu. Kok begitu bisa bilang? Memang begitu negara kita ini Pak. Coba Pak beli besi. Besi bangunan, ada besi 12, lo apa ukur? Timbang. Itu bukan besi 12. Cuma namanya itu. Ini namanya besi 12. Tapi ukurnya tidak 12. Ada istilahnya besi net dan banci istilahnya kan. Nah, udah sih bawa itu tuh. Tapi harganya sama gitu. Besi banci ya. jadi saya pikir ini udah merata kalau begitu ya. Sudah merata kemunafikan itu. Begini, ada seorang tokoh. Dalam sebuah pertemuan saya sama-sama aja di situ. Dia tokoh lah di negeri itu. Dia selalu ngomong-ngomong begini, oh nggak bisa, saya lagi di Jogja. Padahal dia duduk depan saya di Pekanbaru. Dia tokoh itu. Kok mudah betul ini orang berbohong. Sepertinya saya ingatlah Mokhtar Lubis membuat ciri-ciri orang Indonesia seperti itu. Tetapi orang Indonesia itu sejak kapan membuat seperti itu? Kalau kita bawa orang Indonesia aja berarti sudah sejak dari dulu. Nyatanya tidak. Sejak kapan? Tidak. Jadi ternyata kalau kita runut ke belakang, ketika misalnya MPRS mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, itu bermula dari situ. Bermula dari situlah. Jadi makanya
kekuasaan itu kalau tanpa dikontrol oleh agama itu akan melakukan apa saja, yang penting kekuasaan ada di tangan, maka termasuk melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan itu sendiri. Jadi Prof, 3 bentuk daripada orang-orang yang munafik itu, kalau sempat dia masuk ke arena demokrasi, apa jadinya Prof? Ya tentu munafik demokrasi. Seperti itu ya. Nah tapi tidak harus. Apa arti tidak harus? Kalau dia masuk ke dalam dunia demokrasi, tetapi kemudian dia berubah, mendekati agama, maka tidak. Jadi kalau dia masuk demokrasi, biasanya dia pembohong. Ya ketika dia masuk ke dunia demokrasi, maka dia bawalah ke demokrasi itu untuk membenarkan kebohongannya. Kalau begitu agama memang penting, Prof. Sangat masuk penting. Karena politik dan demokrasi, Prof. Itulah yang katakan agama itu adalah sebagai apa namanya ya, sebagai penuntun jalannya demokrasi itu. Tapi lagi-lagi agama yang memang dipakai, diperlakukan sebagai agama. Prof, saya pikir sudah cukup padat yang kita bincangkan. Tapi mungkin Prof bisa memberi kunci akhirnya terhadap demokrasi Pancasila kita hari ini. Jadi begini, saya takutnya begini. Dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Rupanya Allah itu lebih benci kepada orang munafik dibanding orang kafir. Oh begitu ya. Kenapa? Nerakanya paling bawah. Neraka yang paling bawah itu adalah untuk orang munafik. Untuk orang munafik. Nih kalau orang munafik banyak di satu negeri, kita khawatir negeri itu akan terpuruk sampai ke paling bawah, dan itu berbahaya. Nauzubillah. Itu berbahaya. Makanya mari kita berjujur-jujur kepada sejarah saja. Mari kita berlurus-lurus menjaga amanah para pahlawan. Para pahlawan kita, pendiri bangsa kita sudah membuat semacam acuan yang saya sebut sebagai kearifan Nusantara. Pancasila itu jangan dipermain-mainkan Pancasila. Ikutilah secara benar. Kalau Pancasila itu mengatakan demokrasi kita itu adalah perwakilan dengan hikmah, kebijaksanaan, bukan dengan mengadu suara, mengadu kebijaksanaan. Pengadu suara itu adalah kalau saat kesepakatan tidak bisa lagi dicapai. Tapi selama masih bisa, jangan dulu gunakan kekuatan. Karena suara itu kan mengadu kekuatan. Mengadu kekuatan. Jadi saya sebagai bagian dari sebagai guru lah sebagai guru lah, sebagai dosen berharap kita akan bicara di kampus. Kita akan bicara secara apa adanya. Kembalilah, betul-betul kembalilah kepada Pancasila itu secara lurus dan jangan diputar-putar kemana-mana untuk kepentingan partai politik itu. Pikiran begitu. Terima kasih Pak Prof. Sama. Memang apa yang ditulis di bagian ketiga ini semakin membuat ingin bertanya kita kepada Allah nih Pak Prof. Tapi sesungguhnya solusi tentang itu semua sudah ada di dalam wahyu seperti itu. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk para penonton kita dan untuk bangsa kita pada umumnya. Setelah penonton, demikian dialog saya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA sekitar demokrasi Pancasila dan masalah-masalah kebangsaan. Semoga saja bermanfaat apa yang kami bincangkan ini, dan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.